Hai, perkenalkan nama saya Sandro Rizky Simanjuntak, saya dalam kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang alur cerita tentang Sengsara Membawa Nikmat. Sengsara Membawa Nikmat ini tokoh utamanya adalah seorang pemuda yang berdarah Minang bernama Midun. Ia seorang sopan santun, baik dan taat agama. Midun sangat disukai oleh warga sekampungnya. Hal ini mengusik rasa iri hati serta dengki pada pemuda lainnya yang bernama Kacak. Kacak sendiri digambarkan sebagai seorang congkak, sombong, dan angkuh. Ia merupakan keponakan dari seorang terpandang di Padang. Ia iri kepada Midun karena ia menganggap Midun tidak pantas disayangi oleh banyak orang sebab dia anak seorang petani miskin. Petani miskin ya guys ya. Secara umum Midun dikisahkan ini bercerita mengenai suka duka Midun yang menghadapi banyak cobaan sebelum hidupnya bersama istri dan keluarganya. Setelah cobaan besar Midun ada rasa jengki dan dari Kaca. Ia sering dicurangi dan difitnah oleh Kaca istri Kaca karena pada saat itu istri Kaca terseret arus. Gini ceritanya, dia sedang mencuci terus terseret arus. Karena Midun berada di sana, ia langsung menolong dan menyelamatkan istri Kacak. Namun bukannya berterima kasih, Kacak malah memfitnah Midun. Memfitnah Midun, dia memfitnah Midun dengan hendak memperkosa istrinya Kacak dan melaporkan hal tersebut pada pemimpin desa. Dan mereka mempercayai fitnah tersebut. Dan sebagai akibatnya Midun pun dihukum dan melakukan pekerjaan tanpa digaji. Hukuman tersebut di bawah pengawasan Kacak. Tidak berhenti sampai di situ, Kacak masih gerah melihat Midun masih berkeliaran di desa mereka. Ia akhirnya merencanakan sebuah hal yang bertujuan untuk membunuh Midun. Usaha tersebut selalu gagal, tetapi Kacak bisa memfitnah Midun sehingga ia akhirnya dijebloskan masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara, Midun menjadi seorang yang disegani sebab dia memiliki hati yang baik dan kepandaian dalam membela diri. Dalam menjalani tahanannya secara Midun, ia melihat seorang gadis cantik yang duduk termenung sendiri. Setelah gadis cantik itu pergi, Midun bermaksud menyapu di tempat gadis tersebut duduk. Ia kaget dan mendapati sebuah kalung yang tercecer milik gadis tersebut. Akhirnya setelah mengembalikan kalung tersebut, ia bisa berkenalan dengan gadis yang ternyata bernama Himalaya tersebut. Himalaya hidup bersama ayah tirinya. Ia merasa tidak bahagia dan berniat mencari ayah kandungnya di Bogor. Midun berjanji menjalani masa hukumannya ini, ia akan membantu Himalaya untuk mencari ayahnya yang berada di Bogor. Singkat cerita, Midun akhirnya keluar dari penjara dan membawa Himalaya lari ke Bogor dan mencari ayahnya. Setelah menemukan ayah dari Himalaya ini, Midun menetap di rumah tersebut selama 2 bulan. Dia merasa tidak enak dan mencari pekerjaan. Saat di Betawi, Midun banyak sekali cobaan dan rintangan. Ia meminjam uang kepada rentenir, memulai usaha yang akhirnya sukses. Di rentenir menjadi iri dan memfitnah Midun. Akhirnya ia memasukkan Midun lagi ke penjara sekali lagi. Setelah bebas, ia berjalan ke pasar baru dan secara tidak sengaja menolong seorang Sinyo Belanda yang diganggu oleh penjahat. Sinyo Belanda tersebut termasuk anak pejabat yang terkenal. Sebagai rasa terima kasih, sebagai rasa terima kasihnya itu, Midun diberi pekerjaan dan akhirnya ia ke Bogor dan menikahi Himalaya. Seiring berjalannya waktu, karir Midun semenjak dan hal tersebut mempertemukan sang adiknya yang bernama Manju. Manju bercerita tentang keluarganya yang menyedihkan dan akhirnya sekali lagi ke Betawi. Midun meminta agar bertugas di kampung halamannya. Ia akhirnya kembali ke sana, ke kampung halamannya, dan bertemu keluarganya juga Kacak ya sih bang. Lihatlah, Kacak sangat menyesali perbuatannya dulu pada Midun, dan pada akhirnya mereka pun hidup pada
bahagia di kampung halamannya. Dan si Kecek ini dia masuk penjara karena dia telah menipu dan mengkorupsi uang para daerah tersebut. Terima kasih. Itu aja.